Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusli Hidayat selaku pemateri kedua serta moderator yang akan memandu jalannya pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang sesat berpikir dan kritis membaca. Nah, pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Natasya. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Logika falsi. Apa itu logika falsi? Logika falsi itu adalah sesat pikir. Sesat pikir ini bisa terjadi karena beberapa orang terlalu mudah menyimpulkan sesuatu tanpa memperhatikan premis-premis sebelumnya, sehingga mereka melakukan pemikiran yang salah atau bisa terjadi pemikiran yang sesat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh sesat pikir yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada salah fokus yang berisi. Yang pertama ada ad hominem. Apa itu ad hominem? Ad hominem ini adalah ketika kita terlalu fokus menyerang hal lain dibanding argumen gitu. Hal lain itu contohnya itu berupa fisik. Selanjutnya adalah ketika kita fokus kepada hal-hal yang kita tidak sukai. Contohnya ketika Indonesia mengadakan KB atau keluarga berencana, sedangkan Andi berpendapat bahwa KB itu sering dilaksanakan oleh negara komunis, sehingga KB itu menurut Andi adalah tidak baik. Padahal yang sebenarnya terjadi, Andi itu hanya tidak menyukai negara komunis, bukan berarti KB itu tidak baik. Selanjutnya ada toko kue. Contohnya adalah ketika seseorang Andi itu sedang berbelanja menggunakan kantong plastik, sedangkan kemudian Rina berpendapat bahwa Andi, lain kali kamu harus membawa kantong dari rumah sehingga tidak menggunakan kantong plastik. Kemudian Andi menanggapi hal tersebut dengan kamu juga masih sering menggunakan bahan-bahan yang berupa yang berasal dari plastik gitu. Selanjutnya adalah fokus pendapat mayoritas. Jadi kita terlalu fokus kepada hal-hal yang banyak digunakan atau banyak disukai oleh mayoritas, padahal banyaknya sesuatu yang digunakan ataupun yang disukai sama seseorang belum tentu itu disukai oleh diri kita ataupun belum tentu itu baik untuk diri kita. Selanjutnya ada lompatan logika yang berisi. Yang pertama adalah menganggap A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B. Contohnya, ketika zaman dahulu Indonesia terkena wabah malaria, orang-orang dahulu berpendapat bahwa wabah malaria itu disebabkan oleh angin malam, karena banyak orang yang terkena malaria itu yang sering keluar malam. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah nyamuk yang menyebabkan malaria itu sering keluar ketika malam hari. Maka orang yang sering keluar malam hari itu banyak mengalami malaria. Selanjutnya, membesar-besarkan dampak. Contohnya adalah ketika seorang murid ingin mengikuti lomba debat, tetapi guru tersebut malah memberikan dampak-dampak yang akan terjadi, melebih-lebihkan dampak tersebut gitu. Contohnya, ketika kamu mengikuti lomba debat, maka kamu akan mudah melawan orang tua, kamu akan durhaka kepada orang tua, seperti itu. Selanjutnya adalah ketidaktahuan sebagai penjelasan. Jadi ketika hal itu salah, maka hal itu belum tentu benar, dan ketika hal itu benar, belum tentu hal itu juga salah gitu. Selanjutnya adalah dilema palsu. Contohnya ketika Rina ingin membeli nasi dan juga jajanan, tetapi Rina hanya memiliki uang yang cukup untuk membeli nasi. Padahal bisa saja Rina membeli nasi yang sedikit kecil porsinya dan memberikan jajanan yang lebih murah, sehingga Rina bisa membeli nasi maupun jajanan. Selanjutnya ada hasty generalization. Terlalu cepat generalisasi dengan sampel yang kecil. Sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa generalisasi itu sendiri adalah dugaan gitu ya, dari mengambil kesimpulan dari sampel yang terlalu kecil gitu. Kita mengambil 2 sampel dari 2 orang Papua yang memiliki kulit gelap. Padahal kemudian kita menganggap semua orang Papua itu memiliki kulit yang gelap, padahal yang sebenarnya terjadi belum tentu orang Papua itu semua kulitnya berwarna gelap gitu. Selanjutnya ada circular reasoning, pengambilan keputusan yang berputar-putar. Misalnya, jika kita lapar, maka kita makan. Jika kita makan, kita akan ngantuk. Jika kita ngantuk, maka kita akan tidur. Jika kita bangun tidur, kita akan lapar. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah slippery slope, yaitu satu langkah kejadian akan membuat langkah yang lebih panjang. Jadi ketika kita mengambil langkah yang satu, maka kita akan membuat langkah yang lebih panjang selanjutnya dan berkesinambungan gitu. Yang selanjutnya ada strawman, menciptakan target palsu yang berupa argumen baru.
Contohnya ketika kita sedang mengikuti lomba debat, kita ingin mengalahkan lawan, maka kita membuat argumen-argumen palsu gitu. Nah, itu merupakan sesat pikir gitu ya. Yang selanjutnya adalah false dikotomi. Ketika kita hanya memiliki dua alternatif pilihan. Jika misalnya Andi tuh pengen masuk jurusan kimia murni dan teknik kimia, tetapi Andi tidak diterima di kedua jurusan tersebut. Padahal Andi masih bisa mengikuti jurusan pendidikan kimia gitu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh logika palsu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yang belum dijelaskan pada video sebelumnya. Yang pertama ada true wrong make a right fallacy, atau ketika kita membenarkan suatu kesalahan dengan menambahkan kesalahan yang lain. Contohnya ketika misalnya Andi itu berpikiran ketika dia mencuri, dia berkata bahwa tidak apa-apa mencuri karena saya juga sering menyontek ketika waktu ujian gitu. Jadi membenarkan kesalahan dengan menambahkan kesalahan yang lain. Selanjutnya ada burden the proof fallacy, atau contohnya misalnya Rina itu beranggapan bahwa alien itu sebenarnya tidak ada, tetapi Andi mengatakan bahwa buktikan kalau alien itu memang tidak ada. Selanjutnya ada false dikotomi, yaitu ketika kamu hanya memiliki satu pilihan. Contohnya ketika kamu kuliah berarti kamu akan sukses, ketika kamu tidak kuliah berarti kamu tidak akan sukses. Padahal sebuah kesuksesan itu tidak hanya diraih dengan kuliah saja gitu. Jadi itu merupakan salah satu contoh berpikir yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu kritis membaca berita. Kita tidak bisa percaya suatu berita secara mentah-mentah. Karena itu, kita harus kritis dalam membaca berita atau membaca suatu informasi. Mengapa kita harus kritis dalam membaca berita? Karena yang pertama yaitu penulis berita bisa saja melakukan suatu kesalahan. Dan yang kedua, maraknya persaingan media online membuat produksi berita menjadi sangat pendek. Nah, karena produksi berita sangat pendek, waktu untuk mengawasi tulisan sebelum diterbitkan berkurang. Terus ditambah lagi dengan teknologi, siapapun bisa membuat situs yang meyakinkan kita. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjerat dan terhasut dalam berita menyesatkan atau berita hoax tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk membaca berita atau kritis dalam berita, kita harus memegang prinsip yaitu teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Nah, teliti sebelum percaya itu untuk internal kita, dan teliti sebelum sebar itu untuk eksternal kita. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kita itu yakin sebuah berita bisa dipercaya atau tidak. Yang pertama yaitu periksa reaksi emosional setelah membaca berita. Pada suatu berita itu akan menggunakan bahasa-bahasa yang akan membuat emosional kita itu menjadi tinggi. Nah, sehingga kita itu langsung menyebarkan suatu berita tersebut secara mentah-mentah karena dikarenakan emosional kita terlalu tinggi yang dibuat oleh berita tersebut. Yang kedua yaitu ingat dari mana berita itu didapat. Nah, dari suatu berita kita tidak bisa mempercayai berita tersebut secara mentah-mentah. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui dari mana sih kita dapat berita itu. Apakah penulisnya itu bisa membedakan berita yang baik dan buruk. Nah, apakah dia itu bisa membedakan berita yang benar dan juga berita yang hoax seperti itu. Yang ketiga yaitu perhatikan judul berita. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan suatu berita tersebut dengan judul-judul yang aneh. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berhenti dengan membaca judulnya saja, dan kita harus menguak isi-isi beritanya tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas. Untuk media online, kita bisa mengeceknya pada profil situsnya tersebut. Nah, apakah situs tersebut memang untuk memuat berita-berita atau memuat hal yang lainnya juga seperti parodi-parodian, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu waspadai waktu penayangan sebuah berita. Nah, kadang-kadang kita itu mendapatkan berita misalnya suatu bencana seperti itu. Nah, terus langsung diupload ke media sosial dengan cepat. Nah, berita-berita yang seperti itu harus diwaspadai karena beritanya belum tentu lengkap informasi-informasi yang di dalam terkandung dalam berita tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu waspadai kutipan dalam sebuah berita. Nah, dalam sebuah berita sebagai audiens yang kritis, kita harus mengenal narasumber itu dari kredibilitasnya, kualifikasi, serta latar belakang yang jelas dari narasumber tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu periksa tautan ke sumber lain. Nah, untuk media online tidak mungkin berita tersebut
pada satu situs saja yang diterbitkan. Nah, pasti ada situs-situs berita yang lain yang menerbitkannya juga. Nah, oleh karena itu, kita harus mengecek pula pada situs-situs berita yang lain agar berita tersebut dapat dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu cermati foto yang dipakai. Nah, pada suatu berita, penulis berita tersebut akan menggunakan gambar untuk menarik audiens agar membaca beritanya. Nah, oleh karena itu, kita harus meneliti nih foto yang dipakai oleh penulis berita tersebut. Nah, benar nggak fotonya itu foto real atau foto yang udah dimodifikasi? Nah, kalau misalnya foto yang udah dimodifikasi, kita harus curigai berita tersebut. Nah, selanjutnya materi kritis membaca hasil penelitian. Bagaimana sih menilai dengan kritis tulisan berdasarkan sebuah penelitian? Nah, kenapa kritis membaca hasil penelitian? Karena dalam membaca suatu berita, berita tersebut membawakan suatu kalimat yaitu menurut hasil survei, menurut dari penelitian bla bla bla. Nah, oleh karena itu kita harus meneliti suatu penelitian tersebut. Nah, berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum percaya sebuah artikel sains atau penelitian. Baik, yang pertama yaitu apakah judulnya sensasional, dan yang kedua apakah penelitiannya dapat dipercaya, dan yang ketiga apakah kesimpulannya kuat, dan yang keempat betulkah hubungan sebab akibatnya, dan yang kelima ada kelompok pembandingnya, dan yang keenam data yang dipilih objektif, yang ketujuh apakah dikutip dari penelitian lain. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari penelitian yaitu yang berjudul bahaya vaksinasi. Nah, kita harus menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi sesuai dengan pertanyaan yang tadi, yaitu pertanyaan pertama, apakah judulnya sensasional? Terus menurut yang saya baca dari penelitian ini, tentu judulnya sangat sensasional. Judul artikel ini dapat dikatakan sensasional karena menonjolkan klaim bahwa vaksinasi dapat menyebabkan autisme. Nah, judul semacam ini dirancang untuk memancing emosi dan ketakutan pembaca tanpa memberikan penjelasan ilmiah yang mendalam atau bukti yang kuat, bisa membuat orang langsung khawatir tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Terus untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu apakah penelitian dapat dipercaya? Nah, berdasarkan isi artikel ini, tidak ada bukti bahwa penelitian yang disebutkan itu benar-benar dapat dipercaya. Pertama, artikel tidak mengutip studi ilmiah yang kredibel. Dan selain itu, mendapatkan klaim bahwa vaksinasi menyebabkan autisme telah berulang kali dibantah oleh penelitian-penelitian besar yang dilakukan oleh komunitas ilmiah global. Terus penelitian yang mendukung klaim ini sudah ditarik karena adanya metodologi yang dicatat dan bias tanpa referensi ke jurnal ilmiah terpercaya. Penelitian yang disebutkan dalam artikel ini patut diragukan. Nah, pertanyaan berikutnya itu apakah kesimpulannya kuat? Kesimpulan dalam artikel ini didapat sangat lemah dan tidak didukung oleh bukti yang cukup. Nah, artikel ini hanya berdasarkan kesaksian pribadi atau hanya untuk kesaksian pribadi seperti itu. Terus dari beberapa orang tua tanpa menyajikan data yang komprehensif atau studi ilmiah yang terverifikasi. Nah, kesimpulan yang kuat harus berdasarkan penelitian dengan metodologi yang baik. Nah, ukuran sampelnya cukup besar serta hasil yang dapat direplikasi. Semua elemen ini tidak ada di dalam artikel tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu betulkah hubungan sebab akibatnya? Dari artikel ini didapat tidak betul hubungan sebab akibatnya. Karena artikel ini membuat kesalahan logika dengan menyatakan bahwa vaksinasi menyebabkan autisme berdasarkan kolerasi yang temporal, yaitu gejala autisme muncul setelah vaksinasi. Namun, korelasi waktu tidak berarti hubungan sebab akibat. Nah, autisme biasanya mulai terdeteksi pada usia yang sama dengan waktu anak-anak menerima vaksin. Tetapi penelitian ilmiah yang dilakukan dalam skala besar menunjukkan tidak ada hubungan sebab akibat antara vaksinasi dan autisme. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu ada kelompok pembandingnya. Artikel ini tidak menyebutkan adanya kelompok pembanding dalam studi yang diduga mendukung klaim tersebut. Dalam studi ilmiah yang baik, penting untuk memiliki kelompok kontrol atau pembanding untuk melihat perbedaan efek yang nyata antara kelompok yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi. Tanpa adanya kelompok pembanding, klaim dari penelitian tidak dianggap betul. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah data yang dipilih objektif? Nah, dari artikel ini didapat tidak objektif karena data yang digunakan dalam artikel ini tampaknya sangat bias. Artikel tersebut
hanya menyoroti pengalaman negatif dari beberapa orang tua, tanpa memperhatikan data dari penelitian berskala besar atau komunitas ilmiah yang lebih luas. Ini merupakan bentuk bias konfirmasi, di mana penulis hanya memilih informasi yang mendukung argumen mereka dan mengabaikan data yang tidak sesuai. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dikutip dari penelitian lain? Nah, artikel ini tidak mengutip dari penelitian lain yang kredibel atau diakui secara luas. Nah, tidak ada referensi atau kutipan dari jurnal medis atau penelitian yang diverifikasi. Sebaliknya, sebagian besar informasi tampaknya didasarkan pada anekdot pribadi dan ketakutan masyarakat. Studi ilmiah yang sah selalu disertai dengan kutipan dari penelitian yang relevan yang dalam kasus ini tidak terlihat. Nah, kesimpulannya, artikel tentang bahaya vaksinasi ini sangat sensasional. Nah, tidak didukung oleh penelitian yang kredibel dan mengandung klaim yang lemah serta kesalahan logika. Judulnya menggunakan taktik menakut-nakuti, tidak ada kelompok pembanding, data yang dipilih subjektif, dan tidak ada kutipan dari penelitian yang sah. Korelasi waktu antara vaksinasi dan autisme dalam artikel tersebut adalah kebetulan. Nah, bukan hubungan sebab akibat yang sah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.